بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل البداية، ابتداء قبل الابتداء، نحييكم بتحية إسلامية، تحية عظيمة، تحية من أهل الجنة. نقوم ببداية كلامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang kami hormati tokoh agama setempat Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren tahfidz Al-Quran Imam Nawawi, Ustaz Imam Mujarobi. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Khalid bin Walid Ustaz Ahmad Rashid Bazhar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Khalid bin Walid Bapak Rashid Bazhar. Yang kami hormati Bapak M. Anwar Sanad SSI Wali Kota Jakarta Timur periode 2018, 2014, 2024 dan juga Wali Kota Jakarta Selatan periode 2025 sampai 2026. Yang kami hormati tokoh masyarakat setempat Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Suhardi. Yang kami hormati Camat Wilayah Jatinegara yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Bapak Untung Supriyono. Yang kami hormati Bapak Riko Eka Putra Rifai SMAP selaku Lurah Cipinang Cepeda beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua RW 04 Bapak Ade Ian. Yang kami hormati Ketua Lingkungan RT 07 Bapak Abdul Rahman. Serta seluruh para asatidzah, wali santri dan tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid Pesantren Tahfidz Imam An-Nawawi, dalam rangka menghadiri acara wisuda penghafal Al-Quran angkatan kedua di Pesantren Tahfidz Imam An-Nawawi. Semoga niat kita dan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajarannya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini, 17 Juni 2026, yang bertepatan pada tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah, kami selaku pembawa acara mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadiran para tamu undangan di acara wisuda angkatan kedua Pesantren Tahfidz Imam Nawawi. Para hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan agenda acara wisuda pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC yang sudah kita lalui bersama. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Penyerahan sertifikat tahfidz 30 juz.
Yang kelima, pembacaan ijazah kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah dan Tuhfatul Atfal. 6. Ucapan perpisahan dari perwakilan santri kelas 12. 7. Kesan dan pesan dari perwakilan wali santri kelas 12. 8. Pemanggilan dan penyerahan medali wisuda santri kelas 12. 9. Sesi foto bersama yang dilaksanakan setelah penutup acara pada pagi hari ini. Mempersiapkan waktu kita berada ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Azam Hanan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakumullahu khairan kepada saudara Azam yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh pemimpin pesantren Al Imam Nawawi, Ustaz Imam Muhammad Taufik. Kepadanya kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, yang kami hormati Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Qas, yang kami hormati Ustaz Azhar, Ustaz Ahmad dan para asatidz, yang kami hormati pembina Yayasan Khalid bin Walid beserta seluruh pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati seluruh dewan guru dan sivitas pesantren, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati bapak dan ibu wali santri serta anak-anak kami santri kelas 12 angkatan tahun 2026 yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia dan pertolongannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara pelepasan santri kelas 12. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, hari ini bukanlah hari perpisahan. Hari ini adalah hari keberangkatan, bukan akhir perjalanan, tetapi awal perjalanan yang lebih panjang. Selama bertahun-tahun kalian hidup di lingkungan pesantren. Kalian dibangunkan sebelum subuh, diajak menjaga salat berjamaah, menghafal Al-Quran, belajar adab, belajar ilmu agama, dan belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hari ini kalian akan meninggalkan gerbang pesantren. Namun saya berharap jangan pernah meninggalkan nilai-nilai pesantren. Karena yang dibutuhkan umat ini bukan sekedar orang pintar. Dunia sudah penuh dengan orang yang pintar. Yang dibutuhkan umat ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Anak-anakku, jadilah muslim yang bertakwa. Ijazah adalah sesuatu yang baik. Prestasi adalah sesuatu yang baik. Jabatan adalah sesuatu yang baik. Kekayaan juga bisa menjadi sesuatu yang baik. Namun semua itu tidak akan bernilai di sisi Allah apabila tidak disertai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ukuran manusia di dunia sering berubah. Hari ini seorang dihormati karena hartanya, besok karena jabatannya, lusa karena popularitasnya.
tetapi kemuliaan di sisi Allah tidak pernah berubah, yaitu ketakwaan. Maka ketika kalian menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang bertakwa. Ketika menjadi guru, tentara, dosen, pejabat, atau profesi apapun, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Jangan sampai gelar bertambah tetapi rasa takut kepada Allah berkurang. Jangan sampai ilmu bertambah tetapi salat berjamaah mulai dilalaikan. Jangan sampai kesibukan bertambah tetapi Al-Quran dilupakan. Anak-anakku, berbaktilah kepada orang tua. Jika hari ini kalian berhasil menyelesaikan pendidikan, ketahuilah bahwa keberhasilan ini bukan hasil perjuangan kalian semata. Ada air mata seorang ibu yang tidak kalian lihat. Ada doa seorang ayah yang mungkin tidak pernah kalian dengar. Ada pengorbanan yang mungkin tidak pernah mereka ceritakan. Sebagian orang tua bekerja dari pagi hingga malam. Sebagian menahan keinginan pribadi demi biaya pendidikan anak-anaknya. Sebagian berhemat bertahun-tahun agar anaknya bisa belajar dengan baik. Maka setelah lulus, jangan menjadi anak yang lupa kepada orang tua. Jangan tunggu sukses untuk berbakti. Berbaktilah sekarang, mulai hari ini. Hormati mereka, dengarkan nasihat mereka, ringankan beban mereka, dan jangan pernah membuat mereka menangis karena kedurhakaan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Betapa banyak orang yang cerdas tetapi hidupnya sempit karena menyakiti orang tuanya. Dan betapa banyak orang yang biasa-biasa saja tetapi Allah bukakan pintu keberkahan karena baktinya kepada ayah dan ibunya. Anak-anakku, jaga hafalan Al-Quran. Ini pesan yang sangat penting. Hari ini kalian lulus dari pesantren, tetapi jangan pernah lulus dari Al-Quran. Jangan pernah pensiun dari Al-Quran. Karena tantangan terbesar seorang hafidz bukan menghafal. Tantangan terbesar adalah menjaga hafalan. Banyak orang mampu menghafal ketika berada di pesantren karena ada jadwal, ada guru, ada teman, dan ada suasana yang mendukung. Namun setelah keluar dari pesantren, ujian sungguhnya dimulai. Ada kuliah, ada pekerjaan, ada kesibukan, pergaulan media sosial. Sedikit demi sedikit hafalan mulai berkurang apabila tidak dijaga. Karena itu saya berpesan, bagi yang sudah 30 juz, jangan berhenti murojaah. Ingat perintah Nabi Muhammad SAW, wastadzkirul Quran, fa innahu asyaddu tafassiyan min sudur rijali minan na'am. Dan jagalah hafalan Al-Quran, karena ia lebih cepat lepas dari dada seseorang daripada unta yang lepas dari ikatannya. Bagi yang belum 30 juz, sempurnakan hafalan Al-Quran kalian. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat seumur hidup. Harus merojaah Al-Quran setiap hari. Karena Al-Quran yang kalian jaga hari ini akan menjaga kalian di masa depan. Al-Quran yang akan menjadi cahaya dalam kehidupan. Menjadi penuntun ketika bingung, menjadi penenang ketika gelisah, dan menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Anak-anak yang saya banggakan, terus kejar cita-cita. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang cita-cita. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jangan pernah merasa bahwa latar belakang kalian membatasi masa depan kalian. Tetapi ingat satu hal,
dalam kehidupan yang menang bukan selalu yang paling cepat. Yang menang adalah yang paling mampu bertahan. Saya ingin kalian menjadi seorang pelari yang tangguh. Bukan hanya seorang pelari yang paling cepat, tetapi pelari yang paling jauh larinya. Mulai perlahan berjalan, teruslah berlari hingga mencapai tujuan. Kesuksesan bukan perlombaan lari 100 meter. Kesuksesan adalah maraton yang panjang. Karena itu jangan mudah menyerah ketika gagal. Jangan putus asa ketika ditolak. Jangan berhenti ketika menghadapi kesulitan. Terus belajar, terus memperbaiki diri, terus melangkah. Selama kalian terus berjalan menuju kebaikan, kalian sedang menuju keberhasilan. Dan ingat, cita-cita yang paling tinggi bukan hanya sekedar menjadi orang sukses di dunia, tetapi adalah seorang hamba Allah yang diridhoinya. Penutup, anak-anakku kelas 12, hari ini kalian meninggalkan pesantren sebagai alumni, namun kalian tetap menjadi bagian dari keluarga besar pesantren ini. Kemanapun kalian pergi, bawalah akhlak yang baik, bawalah nilai-nilai Islam, bawalah Al-Quran dalam hati kalian. Jadilah duta kebaikan di tengah masyarakat. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai generasi yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, menjaga Al-Quran dan mampu memberikan manfaat kepada umat. Kepada para wali santri, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pesantren ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam mendidik putra, bapak, dan ibu. Mari kita doakan bersama, semoga anak-anak kita menjadi generasi yang membanggakan di dunia dan berbahagia di akhirat. Saya ingin tutup dengan doa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada muridnya Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau mengatakan, ketika berjumpa dengan muridnya Sa'id bin Al-Musayyab, as'alullah an yajma'a baini wa bainakum fi suqil jannah. Aku memohon kepada Allah agar mempertemukan kembali antara aku dengan kalian di pasar surga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Imam atas sambutannya yang telah disampaikan. Berikutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Al-Khair Ibrahim, Ustaz Ahmad Rashid Azhar. Kepada beliau kami bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, para wali santri, para santri, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pejabat pemerintahan yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, insyaallah.
tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga antum semua. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keikhlasan bagi diri kita semua untuk mengemban Islam di dada kita, bahkan di pundak kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang harusnya ngomong di sini ini Ustaz Azhar ini, insya Allah, kenapa jadi aneh yang harus yang namanya cadangan itu biasanya al-latifi kalau bahasa Arab ya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Yang pertama-tama jelas, kami Yayasan Khalid bin Walid, Santren Tahfidz Al-Quran Imam Nawawi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ini di angkatan yang kedua, Masya Allah. Kami sangat ekspektasi luar biasa, ternyata sudah angkatan kedua. Semoga angkatan-angkatan selanjutnya akan menelurkan ahlul Quran. Ya, memang ahlul Quran tersebut bermanfaat bagi umat manusia di atas muka bumi ini, bahkan bukan hanya di negara kita, mudah-mudahan bahkan kepada Islam dan muslimin. Maka kewajiban bagi diri kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, para jajaran yayasan, para asatidzah dan semuanya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua. Betul, kita mungkin masih baru, tapi sampai detik ini, sampai melangkah sini saja, Masya Allah, kenikmatan besar. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pribadi bersyukur kepada Allah, dan saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Rabbul Alamin. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya pribadi sebagai pembina, salah satu pembina di Yayasan Khalid bin Walid, mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum, syukran lakum. Allah Azza wa Jalla bisa membalas semua kontribusi dari orang yang berpartisipasi dalam pembangunan ma'had ini, berjalannya ma'had ini, yang nggak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, tapi saya yakinlah Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti tahu siapa saja orang-orang yang berkontribusi tersebut untuk memberikan berbagai macam kebaikan pada ma'had ini, Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan yang banyak luar biasa kepada antum semua, baik para yayasan, para asatidzah, para donatur, para jajaran pemerintah, siapapun, subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kalian dengan balasan yang kebaikan di dunia, apalagi di surga Allah Azza wa Jalla nantinya. Selanjutnya, nasihat mungkin kepada para santri. Secara umum semua santri, dan secara khusus santri kelas 12 yang insya Allah akan meninggalkan ma'had ini, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jelas, sebelum dia memberikan manfaat kepada manusia yang lain, yang paling pertama harus dia berikan manfaat diri dia sendiri pasti. Ketika antum semua para santri menghafalkan Al-Quran, maka manfaat yang paling pertama itu bagi diri antum semua, pasti itu, subhanallah, dengan syarat antum ikhlas lillahi ta'ala ketika antum menghafalkan Al-Quran. Tapi kita lihat orang yang terbaik, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Maka saya pesankan kepada para santri yang lulus, ketahuilah, jadilah orang yang bermanfaat di atas muka bumi ini, baik manfaat urusan duniawi apalagi urusan ukhrawi. Dan harusnya mental seorang muslim, ini kita semua pada hakikatnya, itu bukan ngerepotin, tapi siap untuk direpotin. Bisa tanya mungkin para jajaran pemerintahan, Masya Allah, direpotin masyarakatnya, rakyatnya, Masya Allah, tapi pahala besar luar biasa itu.
pahala yang luar biasa besar. Nabi mengatakan khairun nas, manusia terbaik, bayangkan. Dan salah satu yang siap harus direpotkan di tengah masyarakat adalah para da'i, para asatid, para alim ulama. Karena itu lebih besar. Kenapa? Karena mereka, masyarakat manusia akan bertanya tentang masalah agama Allah, berurusan tentang masalah akhirat, bukan hanya masalah duniawi. Maka para santri saya wasiatkan, subhanallah, jadikan diri kalian semua orang-orang yang bermanfaat. Banyak bermanfaat bagi diri kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, masyarakat kalian, agama kalian Islam, dan seluruhnya. Maka saya wasiatkan, subhanallah, jadilah setelah ini bukan hanya memikirkan diri antum sendiri. Ketahuilah, semakin kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah Azza wa Jalla pasti akan semakin berikan kebahagiaan bagi diri kita. Salah satu kebahagiaan yang bisa kita berikan, kebahagiaan kepada orang tua, kebahagiaan kepada masyarakat, kebahagiaan kepada kaum muslimin, mendakwahkan Islam kepada mereka, itu luar biasa ya, Pak. Sangat luar biasa besar. Dan kenikmatan tersendiri yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang seperti ini, kenikmatan di hatinya yang mungkin Allah nggak berikan kepada yang lain. Allah nggak berikan kepada yang lain ya, Pak. Hal Allah Azza wa Jalla hanya berikan kepada orang-orang yang memberikan kenikmatan khusus ini kepada orang-orang yang khusus pula, subhanallah. Salah satunya tidak lain tidak bukan para penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran di dalam kehidupannya, mengajarkan manusia tentang agama Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang melaksanakan itu. Maka jadilah orang yang bermanfaat, wahai para santri. Jadilah orang-orang yang bermanfaat di atas muka bumi ini, baik duniamu apalagi akhiratmu, agamamu, subhanallah. Dan kepada para wali santri kami mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak, insyaallah sudah memberikan amanah besar kepada kami. Walaupun amanah itu mungkin pasti ada kekurangan di sana di sini, subhanallah. Kami pun minta maaf kepada para wali santri, masya Allah. Semoga anaknya yang sekarang lulus bisa menjadi anak yang bermanfaat semua, masya Allah. Dan kepada seluruh para jajaran pemerintahan, perwakilan kelurahan, kecamatan, para wali, masya Allah, Ustaz Azhar, para yayasan dan seterusnya, kita semua di atas muka bumi ini tidak lama, sebentar. Berapa lama kita hidup di atas muka bumi ini? Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma bain 60 ila 70. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Dan sedikit yang melampaui itu. Saya wasiatkan untuk diri saya pada hakikatnya dan kepada kita semua, ketika kita bisa memberikan berbagai macam manfaat kepada manusia, berikan itu. Berikan itu, subhanallah. Karena umur kita hanya sebentar di atas muka bumi ini, dan perbekalan yang paling terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal paling terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin saya berpanjang lebar tentang masalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita ini. Semoga Allah berkahi kelulusan yang kedua dari tahfidz Al-Quran ini. Semoga Allah jadikan kalian semua para santri menjadi manusia yang terbaik di atas muka bumi ini, salah satunya memberikan manfaat kepada manusia lain. Dan semoga diri kita termasuk orang-orang yang ikhlas, yang Allah terima amal ibadah kita, sehingga Allah bisa pertemukan kita di surga Firdaus tanpa hisab tanpa adab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Rashid Bazhir yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh tamu wilayah Jatinegara yang diwakili oleh Pak Untung Sudirono. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anwar MSI MSI, yang saya hormati
Ketua Yayasan Khalid bin Walid beserta pengurus yang saya hormati, Ketua Pesantren Hafiz Imam Nawawi yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru Pesantren Hafiz Imam Nawawi yang saya hormati, para tamu undangan, dan yang saya banggakan para santri yang akan wisuda hari ini. Izin Bapak Ibu menyampaikan salam dari Ibu Camat Jatinegara, Ibu Endang Kartika. Sebelumnya beliau ingin hadir di sini, tapi karena ada panggilan dadakan dari Pak Wali, jadi beliau menugaskan saya untuk hadir di sini. Salam dari beliau, mohon maaf belum bisa hadir di sini. Yang kedua, izin menyampaikan kepada adik-adik santri, ini merupakan awal dari babak baru yang akan adik-adik jalani ke depannya. Jadi mudah-mudahan, tadi juga pesan dari Pak Ustadz bahwa jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Untung Supriyono atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Anwar Zain, SSI MAP. Beliau Wali Kota Jakarta Timur periode 2018-2024 dan Wali Kota Jakarta Selatan periode 2025 hingga 2026. Dan menyaksikan sesuai dengan hadis Rasulullah Imam Nawawi di tahun 2020. Kepada beliau kami bersesak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Khalid bin Walid, Ustaz Ahmad, Ustaz Azhar, Pak Said Yamani, para pengurus pesantren Hafiz Imam Nawawi, para santri, Bapak Ibu, Pak Jenderal yang saya hormati, Pak Camat yang mewakili Kasih Kesra, Pak Lurah Cipularang, Pak Riko, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah-limpah rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini, pagi yang indah ini, kita dapat berkumpul di pesantren Hafiz Quran Imam Nawawi dalam rangka wisuda para santri. Bapak Ibu yang berbahagia, kita flashback ke belakang. Memang perbuatan baik nggak mudah. Kata santri menyampaikan, berbuat baik itu nggak mudah. Saya cerita sedikit tentang riwayat berdirinya Imam Nawawi ini. Waktu itu saya masih menjabat wali kota kurang 5 tahun lalu. Datang berjamaah minta tolong untuk supaya ini bisa diberikan izin saat itu. Saya berhadapan dengan berbagai masyarakat, tapi saya tetap teguh harus berdiri apapun alasannya. Dengan berbagai alasan lah. Kadang-kadang jamaah masjidnya tempat lain jadi berkurang dan sebagainya. Termasuk promo disebutin berkurang. Ini kan orang yang aneh-aneh aja kan. Hal-hal yang nggak harus kita sebutkan. Saya sampaikan di forum ini. Saya terbuka. Saya jelaskan, saya berikan pemahaman. Alhamdulillah. Saya bilang jamaah nggak usah, kita harus tetap jalankan. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mundur, pakai rok aja kita semuanya. Mesti laki-laki. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Ustaz Ahmad kita rasakan sekarang udah angkatan kedua. Berapa orang yang sudah di sini? Itu jariah bagi donatur, bagi pengurus, bagi pembina yang ada di sini semuanya. Para sekolah termasuk. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan terus.
Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya sebagai pribadi saya bicara di sini karena saya kemarin tanggal 1 sudah purna 1 Juni. Alhamdulillah, saya kira kegiatan saya di Jakarta Selatan sama seperti Timur. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya setiap Selasa Jumat bersepeda. Ini lurah tahu, ini kasih tahu. Saya keliling, orang bilang saya orang gila, nggak apa-apa saya gila. Yang penting di hadapan Allah saya mulia, itu aja. Bersepeda 60 kilo, 70 kilo, 50 kilo, mendatangi kampung-kampung, musola-musola, yatim, janda atau apa yang tidak bisa bayar kontrakan atau yatim tidak bisa sekolah ataupun tidak bisa tebus ijazah. Tujuannya apa? Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bukan orang kaya yang datang, orang susah. Dan saya selalu berpesan dengan jajaran, jangan pernah suruh masuk ke ruangan saya orang berdasi, saya nggak akan terima. Saya kepengen orang yang susah yang lalu di tempat saya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah disampaikan Ustadz tadi, Khairnas Anfa'uminas. Saya masih bermanfaat sampai hari ini Ustadz, alhamdulillah. Masih orang jam 2 malam minta kuburan sama saya, alhamdulillah. Masih orang rumah sakit mau operasi minta tolong saya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah meskipun saya purna saya masih dianggap masih dipakai. Ya. Baik di Jakarta Selatan ataupun Jakarta Timur, itu satu rekam jejak. Artinya para santri, apalagi Anda sudah dibekali, ini ada tantangan buat Anda bersama. Tunjukkan alma mater Anda Imam Nawawi, buktikan jangan kita selalu orientasi pada rupiah, ya. Rezeki Allah yang atur. Saya selalu berdoa seperti itu. Kita layani dengan hati, pasti akan datang di tempat yang lain, yakin itu. Jangan setiap pelayanan selalu lihat di bawah amplopnya ada amplop enggak? Saya kira nggak usah. Terutama orang-orang yang butuh pertolongan kita. Yakinkan itu kita akan berhasil. Besarkan nama Imam Nawawi ini. Bila perlu bisa dibebasin sebelah, kita bebasin lagi terus. Karena ini untuk kemaslahatan umat. Hadirnya Imam Nawawi di sini sudah berdampak yang luar biasa. Tentunya setiap kita menjadikan sesuatu yang baik, pasti menjadi kompetitor bagi yang lain. Ya. Biarkan saja. Dulu zaman saya masih di wali kota Jakarta Pusat, saya mager Monas tuh, nangkepin banci, botakin banci, hancurin minuman, saya orangnya. Makanya kalau dibilang karir saya kok cepet, saya udah berjuang setengah mati di lapangan. Dulu pas Yosok bicara dengan Pak Wali Kota Pak Abdul Kahfi almarhum, dari orang yang berani siapa bisa kerja di sini, karena perlu komitmen yang kuat. Dulu Monas ada pedagang kaki lima 2.850. Sekarang tinggal 675 ada di Gang Jakarta. Saya juga itu yang benahin. Terus juga ada minuman di situ, jual ekstasi dan sebagainya, jual masih bukan ekstasi masih apa? Koplo atau apa tuh? BK segala macam tahun 99 saya ingat. Dipanggil saya Pak Setiarso, kamu sanggup? Sanggup Pak. Kalau nggak sanggup saya jawab siapa? Waktu saya seminggu pelajari dulu. Arti kita melakukan di lokasi siapa nih yang raja-raja. Ternyata Pak Jenderal ada oknum dari SWAT yang backingi itu. Saya pernah ditabrak malam kayak motor masuk ke dalam saluran. Yang alhamdulillah saya hanya besar-besar dikit. Itu saya bilang tadi kan perjuangan nggak mudah. Nabi aja dibunuh, apalagi kita diupayakan sampai Rasul itu giginya untuk berjuang untuk agama Allah. Begitu saya harapkan para santri harus gigih dan kuat, ya. Jalani tadi pelajari, jaga nama baik nama mater Imam Nawawi, ya. Jangan sampai Anda yang berbuat satu jelek semuanya. Hati-hati itu perhatian betul. Dan bagi pembina, donatur kita doakan lalu mendapat rahmat dari Allah Taala, keberkahan, dan terus kita berjuang dan berjuang. Sampai kapan? Sampai kita di liang lahat, sampai saya dipanggil oleh Allah. Saya pun purna, tapi saya dipanggil lagi sama Pak Gubernur kemarin. Saya bilang, Pak, berikan saya waktu 1-2 bulan untuk istirahat dulu Pak, saya bilang. Nanti setelah 2 bulan saya lihat saya sudah terlalu seperti ini. Coba kalau saya langsung masuk kantor diundang sama Pak Ismail, nggak bisa hadir saya ke sini, nggak enak kok, malah yang dulu ngurusin Imam Nawawi meresmikan tanda tangan nggak hadir, kan nggak enak. Makanya alhamdulillah saya diberi waktu, saya hadir. Saya bilang insya Allah saya hadir, saya nggak ada undangan, kosong saya hadir. Karena apa? Saya belum terbelenggu dengan aturan. Tapi ketika saya masuk dalam organisasi, mungkin di BUMD atau apa, bisa ada aturan yang ngatur. Termasuk anda santri di sini, anda diajarkan, tadi Ustadz menyampaikan akhlak.
nama bisu tapi makin akhlak. Rasulullah diutus dunia pertama Pak. Ini berakhlak manusia. Berilmu gak berakhlak percuma. Lebih baik berakhlak gak berilmu bisa belajar. Yang paling bahaya kita bicara sama orang bodoh, itu paling bahaya. Termasuk pengertian ini yang kita hadapin orang yang berilmu orang bodoh. Ini kan kita harus bagi pengertian dia nggak ngerti, kontradiktif. Alhamdulillah ini sudah berdiri, kita besarkan terus, kita siarkan terus. Hadirnya di sini tempat bawa manfaat banyak. Senin Kamis buka puasa gratis ini, ilmu bersekolah gratis. Apa yang nggak gratis ini? Karena semuanya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membesarkan nama baik ini. Pak Lurah saya titip ya. Tidak orang baca masih titip ya. Ini yayasan saya loh, ya kasih tahu yang saya titip ya. Saya di sini tetap, kalau diundang saya akan datang ke sini. Ini rumah saya yang kedua istilahnya ya. Saya ada 10-20 yayasan di selatan juga ada, di timur banyak. Saya tetap sebagai penasehat, sebagai pembina. Karena diminta ya saya mau tidak mau harus terlibat dan harus mau tahu. Yang jelas hadir kita untuk membawa kebaikan masyarakat kita sendiri. Demikian dapat sampaikan. Selamat bagi wisudawan ya. Tolong dipertahankan ya, terutama akhlak yang baik. Tempat ini tempat untuk membina kader-kader muslim ke depan yang lebih baik lagi. Karena kita tahu persis sekarang dengan ada medsos memang bagus Pak Ustadz. Ya, teknologi canggih tapi banyak yang tidak baiknya. Yang harapkan para ibu-ibu, wali, anak-anak kita yang masih TK atau SD sebaiknya dijauhkan dari gadget lah, jangan kasih handphone dulu lah, merusak otak mereka. Nanti kalau mereka udah SMA atau SMP dibatasi lah dengan gadgetnya, agar mereka tidak terpengaruh dengan tampilan dari gadget tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Wali Kota yang telah menyampaikan sambutannya. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat Al-Quran 30 juz yang akan diserahkan oleh Ustadz Ahmad Rashid Bazir. Kepada beliau dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan akan diserahkan kepada saudara Ahmad Khairin Milan. Kepadanya dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Penyerahan sertifikat berikutnya akan diserahkan oleh Ustadz Awad Novel Munabari. Kepada beliau dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan akan diserahkan kepada saudara Firdaus Nabil Ar-Rashid. Kepadanya dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Awad Novel Munabari. Penyerahan sertifikat berikutnya yang akan diserahkan oleh Ustadz Imam Mujiarto. Kepada beliau dipersilahkan. Dan akan diserahkan kepada saudara Ali bin Salim Afif. Kepadanya dipersilahkan.
Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Imam Majiarto. Penyerahan sertifikat berikutnya yang akan diserahkan oleh Ustadz Azhar Khalid bin Saif. Kepada beliau dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan akan diserahkan kepada Saudara Muhammad Raihan Amirul Fiqh. Kepadanya dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Azhar Khalid bin Saif. Penyerahan sertifikat berikutnya yang akan diserahkan oleh Bapak Brigadir Jenderal TNI Bapak Suherlan. Kepadanya dipersilahkan. Dan akan diserahkan kepada Saudara Muhammad Ramzi Arkubi. Kepadanya dipersilahkan. Syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Brigadir Jenderal Bapak Suherlan. Penyerahan sertifikat berikutnya yang akan diserahkan oleh Bapak Riko selaku lurah. Kepadanya dipersilahkan. Dan akan diserahkan kepada Saudara Ibnu Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Riko selaku lurah. Penyerahan sertifikat berikutnya yang akan diserahkan oleh Bapak Untung Supriyono. Kepadanya dipersilahkan. Dan akan diserahkan kepada Saudara Kashfan Ammar Al-Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Untung Supriyono. Penyerahan sertifikat yang terakhir diserahkan oleh Bapak Muhammad Anwar Sanad. Kepadanya dipersilahkan. Dan akan diserahkan kepada Saudara Nur Muhammad Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Muhammad Anwar Sanad. Selanjutnya, penyerahan hadiah secara simbolis kepada Saudara Muhammad Raihan Amirul Fiqh yang telah mentasmih Al-Quran 30 juz. Kepada Saudara Muhammad Raihan Amirul Fiqh dimohon untuk naik ke atas panggung kembali. Kepada
kepada Bapak Said Hasan Talib dimohon kesediaannya untuk menyerahkan hadiah secara simbolis. Syukur jazakumullah khairan kepada Bapak Said Hasan Talib. Setelahnya, mohon kesediaan Bapak Rashid Bazir untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah secara simbolis mewakili komunitas Muslim Dermawan Indonesia. Syukur jazakumullah khairan kepada Bapak Rashid Bazir. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ijazah kitab Matan Tuhfatul Atfal oleh Ustadz Awad Novel Munabari kepada seluruh santri kelas 12. Kepada seluruh santri kelas 12 dimohon untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Ustadz Awad dipersilakan untuk naik ke atas mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bisanadil muttasil إلى الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى ورضي عنه. أجزت كل من حضر معنا في مجلس قراءة وشرح منظومة تحفة الأطفال إجازة صريحة خاصة صحيحة كما أجازنا الشيخ أبو عبد الرحمن جهاد اليمني بسنده إلى الناظم المنظومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أجازنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Awad Novel Munabari. Pembacaan ijazah kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah oleh Ustadz Najib Mufid Mar'i kepada seluruh santri kelas 12. Dan kepada Ustadz Najib Mufid Mar'i dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa inni ujizukum ijazatan sarihatan sahihatan matnal al-arba'in an-nawawiyyah khasatan min muayyan ila muayyan kama ajazani al-Syekh Mudhi' ibn Khamis Ba'ubaini wa huwa an syekhihi bisanadihi ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nas'alullah ta'ala an yataqabbalana wa yaghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liulama'ina wa liman ajazana wal muslimin ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Mufid Ma'ruf. Dan dipersilakan kepada santri kelas 12 untuk kembali ke tempat duduk semua. Beralih ke acara berikutnya, yaitu ucapan perpisahan dari santri kelas 12 yang akan diwakilkan oleh Saudara Adil Muraibi. Padanya dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Oleh karena itu kami memujinya, mengharapkan pertolongan dan ampunan darinya, dan kami berlindung diri pada Rabb semesta alam dari apa-apa yang memalingkan kami darinya. Barang siapa yang dipalingkan hatinya oleh Allah, maka tidak ada kemuliaan baginya, walaupun seluruh manusia yang fana memujinya. Namun barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka tak ada daya dan upaya yang dapat menghinakannya. Oleh karena itu, sampai denyut nadi kita saat ini, salawat serta salam selalu tertuju pada makhluk yang paling mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan perangainya yang budi pekerti serta darah merahnya yang suci. Kemuliaan Islam itu sampai kepada kita saat ini. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan itu, hendaknya ia mengikuti ajaran dan meneladani hidupnya. Itulah sebabnya Islam adalah ilmu, dan ilmu itu diwariskan oleh para ulama selama berabad-abad dengan keringat, darah dan juga nyawa, sehingga mulialah nama mereka. Maka mahat ini, wahai para hadirin, adalah layaknya hilir dari kemuliaan itu. Di dalamnya kami disinari oleh ilmu di tengah gelapnya dunia luar. Setiap langkah kami diiringi oleh lantunan ayat-ayat suci. Di mana kami memalingkan wajah, disitulah kami dihadapkan dengan wajah senyuman seorang ahli Quran. 3 tahun lamanya kita telah mendengar irama yang sama, suara azan yang membangunkan kesunyian fajar, langkah-langkah kaki menuju masjid, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menemani malam, bisikan-bisikan zikir yang mengiringi tangan-tangan yang terangkat memohon, nasihat para asatidz yang menjadi lampu-lampu bagi kami untuk tetap menjaga hati dan budi pekerti, serta bekal pelita yang akan menyinari setiap langkah menuju masa depan.
Perpisahan ini, wahai para hadirin, mungkin membuat kita sedih karena tidak lagi saling bertatap wajah. Namun perpisahan ini adalah awal mula kita menghadapi dunia luar dengan membawa amanah yang telah dititipkan kepada kami, membawa ilmu yang telah diajarkan, membawa akhlak yang telah ditanamkan, dan membawa doa-doa yang telah mengiringi langkah kami selama ini. Setelah rasa syukur kami kepada Allah, kami ingin mengucapkan terima kasih kami kepada para orang tua kami yang telah menginginkan kebaikan baik untuk kami dengan membesarkan kami di atas din Islam yang hak ini. Di hadapan kalian saat ini, kami, anak darah kalian, memohon maaf sedalam-dalamnya dengan rasa penyesalan atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Entah bagaimana cara kami mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada kalian saat ini, selain doa kami yang tidak akan terputus untuk kalian dan bakti kami. Namun, kami berharap kilauan mahkota surga menjadi kabar gembira untuk kalian. Kepada para asatidz kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Sesungguhnya dunia ini tidak cukup menjadi tempat menyimpan seluruh kebaikan kalian yang telah menuntun kami yang buta ini. Maka kami yang fakir ini memohon kepada penguasa 7 langit untuk menjadikan luasnya surga beserta sungai-sungai di bawahnya sebagai balasan untuk kehidupan kalian semasa di dunia. Dan untuk teman-teman kami, semoga Allah selalu memberkahi kalian dimanapun kalian berada, dan meneguhkan setiap langkah kalian dengan iman dan takwa kemanapun kalian melangkah. Hiduplah dengan izzah dan wara' sebagaimana yang telah kalian ketahui di ma'had ini. Cerminkanlah diri kalian dengan takwa dan akhlak yang mulia. Jadilah permata bagi umat, dan janganlah kalian menjadikan mereka lari dari agama Islam ini. Para hadirin semuanya, jadikan perpisahan ini sebagai pelajaran. Kita ini fakir yang tidak memiliki apa-apa, karena kita semua ini akan meninggalkan apa-apa yang pernah ada di sisi kita. Sebagaimana pagi hari yang khidmah ini akan berakhir, dunia yang kita cintai ini akan meninggalkan kita, dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita selama di dunia. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan hidup di dalam keridhaan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka ia akan dicampakkan ke dalam hawiyah, narun hamiyah, neraka yang bergejolak nyalanya. Semoga Allah selalu menerangi setiap langkah kita semua dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di surganya dengan segala nikmatnya. Para hadirin, kami selaku perwakilan santri kelas 12 mengucapkan jazakumullahu khairan, dan berwasiat kepada diri kami sendiri dan para hadirin seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan, dan hendaknya mengiringi setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada perwakilan kelas 12 oleh saudara Adil ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Habibur bin Muhammad bin Al-Qas atas kedatangannya. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu ucapan perpisahan dari santri kelas 12 dengan bahasa Arab yang diwakilkan oleh Ahmad Khairin Ilan. Kepadanya dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، يا من نحبكم ونعتز بكم في كل مقام، من معلمين ومربين وأهل فضل وإحسان، ويا أهل العلم والحكمة والوقار، ويا من زينتم مجالسنا بالأخلاق والآثار، ويا أصحاب القلوب الطيبة والأقدار، ويا آباءنا وأمهاتنا، يا أهل الرحمة والحنان، ويا رفاق دربنا في الفرح والأحزان. نقف أمامكم اليوم بقلوب يملأها الامتنان، نتحدث باسم إخواننا وزملائنا بكل حب واطمئنان، ونسأل الله أن يديم علينا دعاءكم في كل زمان. إلى معهدنا الحبيب، يا معهدنا، يا موطن القرآن والنور، فيك عشنا أجمل اليوم، فيك عشنا أجمل الأيام والسحور، فيك تعلمنا العلم والأدب وسلكنا طريق الجد والتعب. شكرا لكل لحظة جمعتنا ولكل ذكرى جميلة أسعدتنا. هنا كبرت أحلامنا في هدوء، وتعلقت قلوبنا بالعلم والهدوء، ومنك بدأ طريقنا الطويل، نحمل الأمل بعزم جميل إلى معلمينا الأفاضل، يا من علمتمونا بحب والإخلاص، وكنتم لنا خير أهل وخير أناس. شكرا لكل نصيحة نافعة، ولكل كلمة صادقة جامعة، ولكل دعوة كانت لنا دافعة. اعذرونا إن قصرنا يوما أو أخطأنا قصدا أو وهما، ففضلكم باق في قلوبنا، وعلمكم نور يضيء دروبنا. إلى والدنا الكرام، يا أمهاتنا وآبائنا، يا أهل العطاء، يا من غمرتمونا بالدعاء والوفاء، تعبتم لأجل راحتنا، وصبرتم كثيرا من أجل سعاداتنا، وصبرتم كثيرا من أجل سعاداتنا. مهما قلنا فلن نوفي حقكم، ومهما دعونا فلن نبلغ قتلكم، فجزاكم الله عنا خيرا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، ورزقكم سعادة لا تنقضي ولا فنى. سامحونا إن قصرنا في بعض الأمور، فحبكم يسكن القلب مدى الدهور. إلى الأصدقاء ورفقاء الطريق، يا من شاركونا أجمل الأوقات وعشنا معهم أحلى الذكريات، يا من خففوا عنا التعب والمشقة، وكانوا معنا في لحظات الضيق والفرحة. ستبقون في القلب مهما تعدت بنا المسافات. واليوم نبدأ دربا جديدا بأمل كبير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير. ما هذه اللحظة إلا بداية طريق نمضي فيه بعلم وخلق رفيق، سنتعلم ونعمل وننفع الناس، ونسير بالخير والإخلاص. شكرا لكل من دعانا لنا بخير، ولكل من وقف معنا في العسر واليسير. واليوم نودع هذا المعهد المبارك بقلوب وفية، ونسأل الله أن يجعل أيامنا القادمة مليئة بالخيرية. وآخر دعوانا أن يغفر الله لنا التقصير، وأن يرزقنا وإياكم السعادة والتيسير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على المحبة والهدى، في الدنيا على الطاعة،
وفي الجنة دار الصفا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakumullah khairan kepada akhirnya perwakilan kelas 12. Beralih ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ishaq. Kepadanya dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mudir Pesantren Imam Nawawi Bapak Ustadz Imam Mujiarto, yang terhormat Ketua Yayasan Khalid bin Walid Bapak Ustadz Rasid Basir, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Khalid bin Walid, yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Sanad, Wali Kota Jakarta Timur periode 2018-2024 dan Wali Kota Jakarta Selatan periode 2025-2026. Yang terhormat Bapak Kasih Kesra Kecamatan Jatinegara, Bapak Untung Supriyono. Yang terhormat Lurah Cipinang Cempedak, Bapak Riko Eka Putra Rifai, SEMAP. Yang terhormat Kasih Kesra Kelurahan Cipinang Cempedak, Ibu Dina Wahyuni, Eskom. Yang terhormat Bapak Staf Kelurahan Cipinang Cempedak, Bapak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara perpisahan santri dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umatnya. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, para satis, pembimbing serta para ustadz yang tulus menjaga lentera iman, anak-anak kami dan seluruh wali santri serta wisudawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili seluruh orang tua santri yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren atas segala dedikasi, kesabaran dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada anak-anak kami dan telah membimbing anak-anak kami serta mendidik selama ini menuntut ilmu di pondok pesantren
Imam Nawawi. Kami menyadari bahwa mendidik seorang anak bukanlah tugas yang ringan, namun dengan penuh keikhlasan dan para ustadz, saya telah menjadi orang tua kedua bagi anak-anak kami. Berkat bimbingan dan doa Bapak Ibu sekalian, mereka tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga bekal akhlak, kedisiplinan dan nilai-nilai keimanan yang sangat berharga untuk kehidupan mereka di masa depan. Hari ini merupakan momen yang penuh haru dan kebanggaan. Terjalin selama ini akan memasuki babak baru, dan bangga karya anak-anak kami telah menyelesaikan salah satu tahap yang paling penting dalam perjalanan pendidikannya. Kepada anak-anak kami, para santri, kami berpesan agar senantiasa menjaga nama baik alma mater, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari pondok pesantren Imam Nawawi, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, serta terus belajar dan berjuang meraih cita-cita. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, serta masyarakat sekitarnya. Akhir kata, atas nama seluruh orang tua santri, kami mohon maaf apabila selama proses pendidikan terdapat tutur kata maupun sikap kami yang kurang berkenan. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan para guru dan seluruh keluarga besar pondok pesantren dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas sambutan Bapak perwakilan kelas 12 yaitu Bapak Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, beralih ke acara puncak acara wisuda pada pagi hari ini, yaitu pemanggilan dan penyerahan medali wisuda sekaligus penyerahan sertifikat sanad Matan Arba'in An-Nawawiyah dan Tuhfatul Atfal untuk para wisudawan yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Abdurrahman Hammam. Kepada Ustadz Abdurrahman Hammam dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelumnya kami mohon kesediaannya kepada pimpinan pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Nawawi, Ustaz Imam Mujiarto, dan wali kelas 12 Ustaz Arnab untuk maju ke depan guna prosesi penyerahan medali dan sertifikat. Wisudawan pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Nawawi tahun ajaran 2025-2026.
Ananda Adil Humaydi, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 93 dan pencapaian hafalan 20 juz. Selanjutnya, Ananda Ahmad Khairi Milad, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 96 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Ali bin Salim, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 93 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Firdaus Nabi Arashid, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 92 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Ibnu Fauzan, asal kota Bintan, dengan nilai rata-rata kelulusan 96 dan pencapaian hafalan 30 juz.
Selanjutnya, Ananda Javis Rashad Gumilang, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 94 dan pencapaian hafalan 19 juz. Selanjutnya, Ananda Kasban Amal Al-Hakim, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 94 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Ramzi, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 94 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Jundi Robbani, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 90 dan pencapaian hafalan 20 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Nafal Bintang Samudra, asal kota Bintan, dengan nilai rata-rata kelulusan 84 dan pencapaian hafalan 20 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Rehan Amirul Fikri, asal kota Bandung, dengan nilai rata-rata kelulusan 95 dan pencapaian hafalan 30 juz.
Selanjutnya, Ananda Muhammad Tauhid Hashim, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 91 dan pencapaian hafalan 17 juz. Selanjutnya, Ananda Nur Muhammad Arifi, asal kota Jakarta, dengan nilai rata-rata kelulusan 94 dan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya, wisudawan terakhir hari ini, Ananda Riyaz Saleh Sungkar, asal kota Garut, dengan nilai rata-rata kelulusan 86 dan pencapaian hafalan 19 juz. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Imam dan Ustadz Tarna, dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kami serahkan rangkaian acara kembali kepada pembawa acara. Barakallahu fikum. Syukur jazakumullah khairan atas ulama yang telah membacakan dan dan memanggil para wisudawan kelas 12 untuk diberikan medali wisuda. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muhtaram Al-Habib Hud bin Muhammad Baghdad Al-Qas. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
اللهم لك الحمد شكرا اللهم لك الحمد شكرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل بريء ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل بخيل يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وبالحل التي جدير بحق البشير النذير والسراج المنير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukran, jazakumullah khairan atas sambutan dan doa penutup yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Habibullah Muhammad Bagian Lantas. Yang berikutnya, insya Allah sesi foto bersama para wisudawan dan para tamu undangan akan dilaksanakan setelah penutup berikut. Para hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah telah terlaksana acara wisuda angkatan kedua pesantren Tahfidz Imam Nawawi pada pagi hari ini dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran para tamu undangan dan hadirin sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.